Misal pas awal keterima tapi gak dapet scholarship, nanti di tengah-tengah kuliah ada tawaran scholarship gak? Kalau untuk ASEAN setahu gue gak ada lagi. Tapi memang ada beasiswa-beasiswa lain yang dari eksternal gitu. Misalnya contoh CIM, Bank CIMB ada scholarship juga gitu. CIMB Asian Scholarship. Ini beda dengan NUS ASEAN Scholarship ya. Karena yang CIMB ini yang bukan donaturnya, yang kasih itu dari pihak Bank CIMB-nya. Itu ada, kita bisa apply di pertengahan gitu. Tapi kalau nggak salah gue denger tiap tahunnya itu dia cuma kasih satu dari tiap negara. So itu lumayan ketat juga sih. Gue sempat daftar kemarin, gue sempat interview tapi gak dapet. So kayaknya kalau udah kuliah itu agak jarang yang at least gue belum pernah denger, atau temen gue belum pernah denger yang ada dapat tawaran scholarship di tengah-tengah gitu. Apakah ada tapi kayaknya agak langka sih. So yeah, hopefully this answers your question. Lalu aku homeschooling, maybe gak ikut UN Indo karena gue ikut homeschooling US. Tapi kalau gue cuma apply pakai A-level ke NUS bisa gak? Setahu gue jawabannya bisa. Kalau ada nilai A-level seharusnya bisa. Kalau homeschooling tetap ada ujian A-level yang standarisasi gitu kan. Pokoknya intinya kalian, setahu gue ada jalur A-level, bahkan ada jalur IB juga. So I think should be okay, gak harus UN kok. Cuman memang kalau umumnya kan gue bahas tentang UN karena kebanyakan dari kita, kalau dari Indo kan kita tetap ujiannya UN gitu. So ya, seharusnya masih bisa, tapi jalurnya itu jalur A-level loh. Coba langsung dicek aja di website NTU-NUS yang jalur A-level, dia perlu apa-apa aja. Lalu kamu cek sendiri apakah homeschooling kamu itu prosedurnya itu ada gak nilai-nilai yang dia minta atau persyaratan yang NUS minta gitu. Oke? Gue kurang familiar sih sama homeschooling, jadi gue gak tahu ada apa aja. But you should know better lah. Jadi kamu bisa cek langsung. Oke? Sama websitenya sama kok, NUS Admission. Di sana udah ada. Pilih aja yang misalnya jurusan untuk jalur A-levelnya. Oke. Dulu pas kakak ambil prodi komputer itu mapel yang diunggulin apakah atau semua mapel? Oke. Kalau untuk daftar itu sebenarnya setahu gue mereka gak minta per jurusan kayaknya. Mereka lebih ke general gitu. Kalau misalnya jurusan kalian itu yang IPA, mereka bakal lihat nilai matematika, fisika, kimia, biologi seperti itu. Inggris iyalah, bahasa Inggris pasti. Tapi kira-kira itu sih yang mereka lihat. Lalu kalau untuk jurusan IPS mungkin mereka bakal lihat nilai IPS-nya bagi murid IPS. So that will be the case. Tapi ya kembali lagi gue bilang, kalau misalnya mapel sebisa mungkin nilai mapel lain juga dibagusin lah. Soalnya kan kita tetap scan nih rapor kita ke mereka. Mereka tetap bisa lihat kan nilai-nilai rapor kita yang lain walaupun kita gak kasih tahu. Karena ketika kita upload semuanya, gak mungkin dong kita upload kita crop gitu. So ya sebisa mungkin kita juga bagusin semua mapelnya yang lain. Oke? Cara belajar tes masuk NUS dan NTU. Kalau belajar sendiri kita bisa dapetin materi soalnya dari mana? Oke, cara belajar tes masuk mungkin boleh nonton video gue yang tentang pengalaman gue, bisa dicek video itu. Lalu untuk dapetin materinya ini agak sedikit sulit sih memang. Cuman mungkin gue rekomendasinya gini, kalian boleh langsung masuk grup open chat line yang gue udah taruh linknya tuh di beberapa video gue. Kalau nggak salah di video FAQ gue ada, di video beasiswa gue juga ada, di deskripsi videonya. Kalian boleh join open chat line itu. Di sana mereka ada belajar bareng juga, banyak yang sharing soal, ada juga yang buat pembahasan soal. So it's really good deh. Menurut gue kalau kamu belajar sendiri, you should join it. Kamu harus ikut join di grup open chat tersebut karena menurut gue bakal bermanfaat banget lah. Cuman kayaknya kemarin ada kendala sedikit karena ada orang random yang masuk. Jadi sekarang ketika kalian mau join open chat tersebut harus kayak request dulu. Jadi kalian request aja untuk join kalau misalnya mau masuk. Dan sebisa mungkin pakai nama asli ya. Jadi ketika mereka mau verifikasi juga mereka lebih gampang. Kalau pakai nama random, kemungkinan besar mereka gak bakal accept lu untuk masuk ke grup open chat tersebut. Itu menurut gua sih yang bisa lo lakuin. Gua sendiri dulu gue ada dapat beberapa soal dari temen gue yang bimbel, dan seperti yang gue cerita kemarin, gue sempat bimbel kan 1 semester, jadi gue juga ada pakai soal-soal yang gue udah dapat
pas satu semester gue les itu. Lalu gue juga nyari-nyari online, lalu gue latihan-latihan sendiri lah soal-soal kurikulum Indo gitu. Karena again, yang paling penting itu kita tuh bener-bener pahami konsepnya. Okay? So hopefully that answers your question. And yeah, join aja open chat itu. It's open to everyone kok. Okay, anyway ini udah sekitar 42 menit. Kayaknya gue gak sempat sih bahas pertanyaan ada di komen. Sorry banget kalau misalnya yang belum terjawab pertanyaannya. Gue bakal kelarin dulu yang ada di stiker dari story gue sebelumnya. Okay? Mendingan belajar buat ngomongnya dulu atau grammar? Oh, bahasa Inggris. Menurut gue dua-duanya harus sejalan sih. Karena kalau misal basic grammarnya belum ada, pasti harus grammar dulu. Karena gak bisa ngomong kan tanpa grammar juga. Memang sih kalau kita ngomong sehari-hari, kita gak gitu peduli dengan grammarnya. Kayak gak gitu gak sampai sedetail itulah ketika kita ngomong sehari-hari. Bahkan untuk orang Singapura atau bahkan orang Amerika juga, kalau kita ngobrol sehari-hari, grammarnya itu gak 100% akurat, it's fine. Tapi kalau misalnya kita mau belajar, sebisa mungkin kita belajar yang beneran. Dan kalau sama sekali belum ada dasarnya, belum ada basicnya, pasti harus belajar grammar dulu. Okay? Lalu setelah itu, dua-duanya itu sejalan gitulah, sama-sama, berbarengan. Okay? And then pelajaran apa aja kak untuk diupload persyaratannya? Sebenarnya kayaknya mereka ada minta pelajarannya. Kalau untuk jurusan IPA mereka bakal minta matematika, fisika, kimia, biologi. Tapi mereka juga tetap bakal minta scan dari raport kalian gitu. So technically kamu juga upload semuanya gitulah. Bukan cuma mata pelajaran tertentu doang. Okay. Enak kuliah di luar negeri apa di Indo? Gue belum pernah kuliah di Indo, jadi gue gak tahu. Tapi konteksnya untuk gampangnya. Contoh ketika kita kuliah, satu contoh yang paling gampang, mungkin kalau temen gue yang kuliah di PTN, gue masih sering dengar gitu kayak tiba-tiba dosennya itu gak ada kelas, tiba-tiba batal kelasnya, padahal mereka udah duduk nunggu lama. Tiba-tibanya kelasnya batal, dosennya gak jadi datang. Hal ini gak bakal terjadi kalau kita kuliah di misalnya, at least di NUSNTU itu pasti gak bakal terjadi. Karena ketika kita udah jauh kuliah, gurunya itu pasti akan masuk. Kalaupun kelasnya itu cancel, mereka tuh bakal bilang jauh-jauh hari. Mereka tuh bakal kasih tahu dulu, mungkin kelas minggu depan kita tuh bakal gak ada, mungkin dia ada halangan. Ntar dia ganti jauh lain. Tapi jarang banget kejadian seperti ini. Biasanya itu kita tetap ada kelas lah, kelasnya tuh tetap seperti normal. Kalau misalnya dia nggak bisa ngajar, biasanya ada guru penggantinya gitu. So that could be the case lah, I would say. Untuk hal-hal lain gue gak gitu bisa komen sih. Dan mungkin untuk ospek juga itu lumayan mencolok perbedaannya. Ospek di luar negeri, mostly setahu gue kita tuh main-main have fun gitu dong, gak ada bully-bully gitu lah. So I think kalau di dalam negeri, kita di Indonesia masih banyak ya kayaknya. Kalau universitasnya itu ketika ospek masih ada yang kayak kakak kelasnya gitu atau kakak tingkatnya, kating-katingnya itu masih kayak membuli adik kelasnya gitu. So which I think kita tuh benar-benar udah harus move on lah dari hal-hal tersebut lah. Kita seharusnya udah gak lakuin ini lagi, karena di luar itu orang juga udah gak gitu, dan it's not a good thing. So I don't think we should do that. Yeah, but that's it lah. Itu yang bisa gue bilang sih untuk perbedaannya, karena yang lain-lain juga gue gak tahu pasti. Okay, so kakak di sana ambil jurusan apa? Gue ngambil jurusan information system, which is computing. Okay, untuk kuliah di SK butuh IELTS gak ya? Kalau untuk NTU NUS enggak wajib. Kalau ada bagus, kalian bisa submit. Kalau enggak juga gak wajib. Tapi in general ketika kita daftar untuk kuliah di luar negeri, biasanya tak perlu IELTS. Karena IELTS itu untuk mereka menilai, kita tuh bisa bahasa Inggris gak? Karena kalau di luar negeri, umumnya ketika kita mau kuliah, bahasa pengantarnya itu Inggris. So mereka perlu tahu juga kita tuh bahasa Inggrisnya udah mumpuni gak untuk mengikuti pelajarannya. So hopefully this answers your question. Dan untuk tiap universitas nilainya itu beda-beda ya. Rekomendasi tempat les, jujur gue gak ada rekomendasi. Gue juga gak tahu bimbel mana yang bagus. Mungkin boleh tanya-tanya aja deh ke teman-teman sekitar. Atau mungkin kalian boleh join di open chat tersebut, grup open chat lain yang gue bilang tadi. Dan kalian bisa nanya di sana juga. Mungkin ada yang tahu gitu, ada rekomendasi.